namanya anak-anak lah, anak-anak remaja gitu kan. Sampai pagi pun dia belum bangun Kang Pagi pun subuh itu belum bangun. Ya bilang itu, jangan ada yang nyakitin. Enggak, saya nggak terima. Kamu sebagai kakaknya harus janji lindungin adik kamu. Alhamdulillah Kang keajaiban dari azan itu kan. Perantaranya Ustadz saya ya kan menyuruh azan itu ada Kang gerakan. Ya Allah, yang diminta apa Kang? Yang diminta itu saya sampai merinding Kang. Itu mau tanya, waktu meninggal itu sampai 21 hari ya? Iya Kang. Kenapa itu keluarga bapak dan ibu masih yakin kalau si ade itu masih hidup? Nah, satu lagi, ade itu tapi tidak mengeluarkan, maaf nih, berbau mayat gitu. Nggak ada. Baunya hio Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam sekalian, terima kasih kita ketemu lagi di channel yang akan mengisahkan cerita yang horor dan mencekam tentunya. Ya, ini sebagai informasi nih untuk sahabat Malam Mencekam sekalian, bahwa Malam Mencekam itu selalu upload videonya itu di setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Dan dimulai uploadnya itu pada jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, Sobat MM sekalian, kali ini sebuah kisah yang akan diceritakan dan dikawal oleh Mang E, yaitu kisah mengenai mati suri. Apa yang terjadi pada saat mati suri? Nah, kita langsung menghubungi Mang E yang sudah dengan Mas Diki. Silakan Mang E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, kembali saya Mang E dan tim yang masih berada di kota Cirebon, yang akan mengantarkan cerita-cerita mistis, horor, dan mencekam. Kali ini saya dan tim berada di sebuah taman bermain anak-anak yang sudah tidak terpakai. Kelihatan di depan saya ada ayunan yang sudah lama tidak terpakai. Malam hari ini sudah pukul 12. Kami hadirkan kembali seorang pemuda asal Cirebon, yaitu Mas Diki, yang mungkin Anda sudah kenal di video sebelumnya. Beliau adalah seorang pengelana mencari jati diri dikarenakan ingin tahu kenapa dia makan batu bata. Itu pertanyaan dia sendiri, tapi sudah Anda tahu jawabannya dengan melihat video yang pertama. Baik, kali ini Mas Diki akan menceritakan kembali kepada kita tentang kejadian yang menimpa adiknya ketika mati suri. Pada tahun berapa Mas Diki? Lagi sibuk ya? Iya Kang lagi ini apa namanya? Nikmatin 9 malam. Luar biasa. Sobat, ini Mas Diki ini sibuk terus yang ngemil bata merah. Sampai kita syuting juga dia bilang nggak bisa lepas dari bata merah, selalu dibawa. Iya betul Kang. Yang ini rasa apa ini? Ini rasa, kalau itu ya kayak ada apa ya? Boleh dikatakan kayak kecap manis lah. Bagus, kualitas bagus nggak? Kedua sih. Kedua ya. Jadi yang Kedua. pertama tetap Jatiwangi ya. Tetap Jatiwangi dong. Luar biasa. Jadi seperti yang Anda tahu, seperti Favorit jenis lah. beras ya. Iya. Pandan Wangi dan Rojo Lele. Iya betul. Nah, kejadian yang menimpa adik Mas Diki ini terjadi tahun 2011. Iya Kang. Dimana adiknya telah dinyatakan meninggal ya. Iya. Selama berapa hari Mas? 21 hari. Luar biasa. Dan Mas Diki berusaha menyembuhkannya. Iya. Bagaimana perjalanan dan kisah sepak terjang dari Mas Diki untuk mengobati adiknya? Kita langsung ke Mas Diki aja ya. Mas Diki, sehat kan? Sehat-sehat alhamdulillah Kang. Dokter periksa tetap bagus ya? Alhamdulillah tetap. Meskipun bata merah tiap hari ya? Iya tetap alhamdulillah. Coba dilihatkan ke penonton bata yang kualitas nomor 2. Bata kualitas nomor 2. Coba digigit atau di apa? Digigit.
pulen ya. Hmm? Pulen. Pulen, ya lumayan. Tetap Jatiwangi Kang Ai. Oke, luar biasa. Tak habis pikir saya ini. Silakan Kang Egi, ceritakan untuk kita semua Ya. pengalaman pengobatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat MM. Ya, mungkin yang sudah melihat video saya sebelumnya sudah mengenali saya, sudah mengetahui dan siapa saya itu. Di sini saya mau berbagi kisah. Kisah itu kisah nyata yang tertimpa atau yang teralami kepada adik saya, adik kandung Kang Ai. Pada tahun 2011 itu adik saya awal masuk SMA. Kebetulan SMA-nya itu berbasis agama Madrasah Aliyah. Awal masuk dia tidak ada kendala apa-apa, sehat walafiat. Berselang 3 bulan, itu 3 bulan, pada hari kurang lebih hari Senin atau Selasa itu dia izin Kang Ai, izin ke kamar mandi. Waktu itu kan masih jam KBM, kegiatan belajar mengajar. Kamar mandi di sekolah tersebut itu ada 4. Kenapa saya bisa tahu? Karena adik saya sama saya itu satu sekolahan SMA-nya, cuma beda kelas. Dia turun ke kamar mandi, mau masuk ke kamar mandi, dia menemukan sehelai rambut. Rambut itu panjang, dia ambil, dia buanglah ke tempat sampah. Itu tidak ada kejadian apa-apa. Setelah itu dia selesai dari kamar mandi, dia masuk kembali ke kelas, mengikuti pembelajaran seperti biasa. Pas dentang atau bel istirahat berbunyi, dia istirahat, masuk lagi, mulai istirahat kedua tepat jam 12.00. Karena di sekolahan saya itu kan istirahat 2 kali, setengah 10 sama jam 12. Karena jam 12 itu melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Sebelum melaksanakan sholat, dia itu melihat seolah-olah gedung 1 dengan gedung 2 itu berdekatan. Ya, dari gedung A gedung B itu yang dilihat adik saya berdekatan. Tapi saya dan teman-teman dia itu kan melihat bahwa gedung A dan gedung B itu jaraknya itu kan kurang lebih ada 50 meter lah. Adik saya berusaha untuk lompat, tapi teman-teman dari dalam kelas ya sebagian itu kan lari untuk menahan adik saya biar nggak lompat, biar tidak melakukan lompat dari lantai 2 ke bawah itu seolah-olah kayak pengen bunuh diri gitu. Lompat, ditahan sama teman-temannya, dan jam pulang pun berbunyi, bel-bel pulang pun berbunyi gitu kan. Akhirnya pulang tibalah jam 6 sore atau jam 18 waktu Indonesia Barat itu. Keluarga saya itu kan biasa melakukan sholat maghrib berjamaah, ngobrol-ngobrol, kumpul-kumpul, ya, sharing-sharing lah gitu kan. Karena keluarga saya itu Kang sangat harmonis lah. Jadi kita itu selalu ada momen untuk mengutarakan keluh kesah, pengalaman-pengalaman di luar, kejadian-kejadian apa saja. Bahkan boleh dikatakan kalau di keluarga saya itu apabila ada masalah besar dikecilkan, apabila ada masalah kecil ya dianggap nggak ada masalah. Jadi ya memang keharmonisan itu keluarga saya terjaga alhamdulillah. Setelah maghrib kumpul-kumpul, kita semua itu yang di ruang tamu itu kan nungguin, lah kok adik saya kok nggak keluar-keluar. Akhirnya masuklah ibu itu, buka pintu, kebetulan kamarnya tidak dikunci, buka pintu. Adik saya cuma terlentang aja tidur, nggak bangun-bangun. Setelah itu pun ya kita anggap itu
memang kemungkinan atau dia itu lelah gitu kan, lelah karena di sekolah gitu kan, atau lelah setelah menghadapi pembelajaran dan lain sebagainya. Kita menganggap positive thinking. Nah, kita menganggap positive thinking, mungkin dia kecapean, namanya anak-anak lah, anak-anak remaja gitu kan. Enak. Sampai pagi pun dia belum bangun Kang pagi pun subuh itu belum bangun. Kenapa ini? Tetap kita itu tidak ada pikiran bahwa adek meninggal atau adek kemana lah, itulah entah gitu kan. Kita menganggap dia itu masih tidur. Akhirnya jam 8 itu ibu bangunkan itu, ya dicek hidung tidak ada udara atau ya udara yang keluar dari hidung. Kan orang tidur meskipun senyenyaknya kan tetap ada udara yang keluar masuk dari hidung, nafas, terus perut juga pasti ada gelembang-gelembungnya gitu kan ya. Kok nggak ada? Cek denyut nadi nggak ada Kang nggak ada. Akhirnya kita diam kan, karena kebiasaan keluarga kami itu kan, keluarga saya itu kan ada masalah besar dikecilkan gitu kan. Kita anggap diam, kita diam semua. Bahkan tetangga pun belum ada yang tahu, diam. Sebenarnya belum dikuburkan juga Kang itu masih dalam penanganan, baru 1 hari penanganan itu kan. Ya kita hanya ngaji-ngaji biasa, hadoroh gitu kan, kirim-kirim arwah ke yang sudah nggak ada, ke keluarga. Kita masih biasa. Berselang 2 hari 3 hari itu teman saya itu main ke rumah sama kakaknya gitu kan. Main ke rumah, akhirnya dia pun menanyakan lah, kenapa adik saya itu tidur aja atau gimana gitu kan. Dia menanyakan itu ada apa gitu kan. Nah intinya tanda kutip ada apa nih gitu kan. Dia menanyakan, akhirnya ibu pun menjawab. Namanya seorang ibu beda dengan kita yang laki-laki. Kalau laki-laki tegar kan. Nah, akhirnya ibu di situ menangis. Teman saya itu namanya Andre. Nah Andre itu bertanya kepada ibu saya, Bu, itu si Anggra kenapa? Ibu cerita sambil menitikkan air mata itu. Ya karena ya seorang ibu ya, nurani gitu kan. Akhirnya kebetulan si Andre itu berdiam di daerah Cirebon Kota juga, di daerah Kecamatan Haljemukti, tepatnya di Plandakan. Dia menyarankan kepada ibu saya, oh ya Bu, kalau ibu mau, di daerah saya itu ada spiritual atau ahli spiritual, tapi perempuan. Yang namanya orang tua kan, si spiritual itu perempuan, bukan laki-laki. Nah orang tua kan namanya orang tua ya, apapun dilakukan. Belum ke medis nih, belum ke dokter, belum ke apa, ke magic dulu, ke goib dulu gitu kan. Akhirnya ya udah Andre, kapan ada waktu antar ibu ke sana. Akhirnya hari Minggu pagi sekitar jam 9 Andre pun ke rumah menjemput ibu saya. Dibawalah ibu saya itu kan ke tempatnya. Saya ikut dari belakang. Namanya saya kan tetap ya takut ada apa-apa sama ibu saya gitu kan. Saya tetap ngawal dari belakang. Sesampainya di si emak-emak itu, ibu saya pun bercerita. Cuma diri saya pribadi sebelum bertemu emak-emak itu Kang ada bau-bau anyir. Entahlah itu dia itu megang ilmu apa, saya nggak tahu gitu kan. Wallahu alam lah. Akhirnya ibu saya pun ngobrol. Mak, anak saya tuh pulang dari sekolah. Kalau menurut kisah-kisah teman-temannya, cerita teman-temannya, anak saya itu sempat pengen lompat dari lantai 2, seolah-olah gedung si A dan si B itu berdekatan gitu Kang. Akhirnya bercerita seperti itu. Mama itu menyarankan untuk mencari kambing. Kalau di daerah Cirebon itu disebut wedus kendit lah, kambing kendit gitu. Kambing syarat. Itu kisarannya lumayan Kang sampai ya 5 sampai 10 juta mungkin ya, enggak tahu gitu kan. Hari ibu saya pun menuruti Kang saking namanya orang tua kan. Oh ya udah Mak, kalau kayak gitu syaratnya cuma itu doang. Iya Ibu, itu aja, belikan itu gitu kan. Nanti kambingnya dibawa ke sini, nanti Mak yang nanganin gitu. Syaratnya itu gitu. Akhirnya pulanglah ibu saya ke rumah. Berdiskusi kan, karena keluarga
saya kan berdiskusi Kang Ei, berdiskusi kepada bapak saya selaku kakak dan kakak-kakak yang lain. Gimana nih untuk kesembuhan Anggra? Tadi pagi ibu sudah nanya sama orang pinter kan, syaratnya kambing. Kira kan bapak saya nanya, kambing apa? Kambing kendit. Lah kok syarat buat orang sakit kok kambing gitu kan? Bapak saya nanya seperti itu. Ya nggak tahu, kata emaknya harus kambing gitu kan. Akhirnya diskusi juga kan kakak-kakak juga, gimana nih Bu, ada kakak perempuan, gimana kalau kita bawa ke rumah sakit dulu atau kita tanya dulu ke dokter? Enggak lah jelas ini mah udah nggak ada aja kalau nanya ke dokter, paling nanti disuruh dikebumikan atau dimakamkan gitu kan. Ya sudahlah, kita anak kan, salah benarnya orang tua kan tetap orang tua, kita tetap menghormatin meskipun kita nasihatin kan, nasihatinnya harus ada aturan mainnya Kang Ei. Akhirnya beli tuh kambing itu kan, kita cari di Majalengka, di Kuningan, cari kemana-mana. Akhirnya dapatlah di daerah Jawa Tengah. Akhirnya dibelilah kambing itu. Akhirnya dibawalah ke sana ke mama. Itu adik saya itu berarti udah berapa hari? Udah 5 hari Kang Ei. 5 hari tertidur dengan pakaian dan busana yang terakhir dia tidur. Posisinya seperti itu, tidak ada perubahan sedikit pun. Dari jari nggak berubah, posisinya gini ya begini gitu kan, nggak berubah begini, nggak. Baju juga masih tetap seperti itu, nggak diganti. Nggak bapak ya, belum ada yang berani atau nggak ada yang berani gitu kan, nggak ada yang berani yang jelas. Setelah itu si kambing itu dibawa ke mama, dijalankanlah acara. Tapi tidak hari itu juga Kang Ei, yang bikin saya muak itu kan, tidak hari itu juga langsung dieksekusi, melainkan nunggu 2 hari atau 3 hari lagi. Dari situ kan udah 8 hari, 5 ke 3 hari 8 hari. Jadi ibu saya nurut tuh. Ibu saya lagi ikhtiar ke mama, kakak saya laki-laki yang kedua ikhtiar lagi, nyari lagi buat pengobatan ade itu kan, nyari lagi. Dia nyari ke daerah Kasepuhan, Klaten, dan saya pun ikut nyari. Saya nyari, kebetulan di sekolahan itu kan ada yang agak ngerti kepala sekolah waktu itu. Kepala sekolah itu asli Majalengka. Saya via telepon, awal saya via ngobrol, akhirnya saya via telepon kan. Gimana Pak Haji? Ya, adik saya nih si Anggra sudah 8 hari tidak sadarkan diri gitu kan. Akhirnya Pak Haji pun menyarankan, gimana kalau saya transfer ilmu jarak jauh gitu, doa itu. Pak Haji loh, kepala sekolah, saya percaya kan. Akhirnya apa aja Pak Haji syaratnya? Cari kelapa, saya cari kelapa itu, kelapa hijau, saya cari kelapa hijau. Terus apa lagi Pak Haji? Menyan, saya cari menyan. Bunga 7 rupa, saya cari. Nah, sudah semua, Dik, sudah. Ya udah Pak Haji hadoroh dulu, Pak Haji kirim arwah dulu. Nah, kirim nama adik kamu, bin bapak kamu siapa gitu kan. Saya kirim, Pak Haji pun mentransfer. Mungkin kalau di film kartun ada efeknya ya, efek dari doa itu kan. Ya sudah Pak, sudah Dik ya. Ada sudah, terus diapakan Pak? Ya, coba kelapa itu taruh di bawah tempat tidurnya. Oh terus bunganya diapakan ya? Bunganya coba masukin ke bak, kasih air, bunganya ditaruh di situ, nah, terus dioles-oleskan. Ibu aja yang ngolesin. Siapa Haji? Ibu saya ke emak-emak, kakak saya ke daerah Kasepuhan sono, ke gurunya mungkin, saya ke pihak sekolah, ke Pak Haji. Jadi ABC gitu kan. Usaha untuk menyembuhkan ade itu Kang Ei. Ibu saya selesai, ya 3 hari kemudian selesai. Saya pun saran yang diberikan kepala sekolah saya pakai. Akhirnya masuklah kakak itu. Kakak itu menyarankan adik saya dibawa ke laut. Ajib lah, syariat itu kemana-mana. Bawa ke laut, dimandikanlah di laut. Ya dilakukan. Saking mau itunya. Alhamdulillah kan tetangga pun tidak ada yang tahu. Tetangga setempat tidak ada yang tahu. Malah yang tahu itu kan teman saya si Andre itu, yang orang jauh ya, daerah Pelandakan situ. Terus guru yang kakak saya orang Kasepuhan, bahkan kepala sekolah orang Majalengka gitu kan, sama teman-teman kelasnya aja yang tahu
bahwa adik saya seperti itu. Juga tetangga-tetangga tidak ada yang tahu tidak ada yang tahu persis gitu kan. Akhirnya dilaksanakanlah, dimandikan itu adik saya dimandikan di laut dengan guru kakak saya, dimandikan di laut. Tetap Kang tetap tidak ada respect, tidak ada pergerakan. Nah mungkin berubah tidur karena udah diangkat kan, dibawa ke laut, jadi kan berubah tidur. Tapi tetap dia tidak ada denyut nadi, tidak ada napas, tidak ada denyutan ya nadi, terus kembang pisen perut itu tidak ada. Itu udah 8 hari, 9 harinya dibawa ke laut. Nah, wah bingung tuh kan, keluarga itu kan bingung, riweh, kalau kata Sunda riweh, kalau kata Jawa keder gitu kan, ripuh. Akhirnya ya biaya sudah keluar biaya, kenyataan posisinya tetap seperti itu. Ada lagi orang yang ngerti lagi, katanya dia itu dapat petunjuk atau apalah, mampir, tahu-tahu mampir Kang mampir ke rumah itu ngobrol. Kebetulan di rumah ada ibu aja, kenal lagi kan ibu kan, namanya orang tua ya, orang tua perempuan terutama ibu, gampang dirayu kan Kang ya bukan gampang dirayu juga, karena memikirkan anak kan. Kok biaya sudah banyak, kemajuan atau kondisi anaknya tetap seperti itu kan, tidak ada efek lah, tidak ada perubahan. Akhirnya orang itu menyarankan beli minyak. Itu minyaknya ya lumayan harganya Kang ada Japaron, misik putih, misik hitam, itu yang asli loh. Kalau yang KW 5.000 juga di pedagang kaki lima banyak misik putih. Beli misik putih, misik hitam, terus sama Japaron beli. Ibu itu beli. Dia ngasih kartu nama. Nah yang saya nggak habis pikir, kok paranormal punya kartu nama gitu kan. Mungkin ya kebetulan kan belum zaman now lah, masih 2011 gitu kan. Tapi dia punya kartu nama Kang situ. Ya kalau saya mah logika kan, paranormal atau spiritual kayak marketing kan, punya kartu nama. Akhirnya ibu saya pun beli yang disuruhkan dia ke sana sendiri. Yang namanya tekad orang tua lah, apapun dilakukan gitu kan, untuk anaknya itu kan, untuk anaknya sembuh. Akhirnya ke sana dikasihkanlah minyak itu, dia pakai keris Kang nyembuhkan adik saya itu, perantaranya keris. Jadi dia ngeluarin keris panjang segini, dia keluarkan kerisnya itu, oleskan minyak misik hitam, oleskan ya seolah-olah kayak mbah lah gitu kan. Nggak tahu saya kan, nggak tahu mbah beneran atau nggak, saya nggak tahu. Dia pakai pusaka keris perantaranya untuk menyembuhkan adik saya itu. Tapi kerisnya bisa goyang, ini sih dianya Kang wah itu kan mbahnya. Jadi saya ceritakan dari ibu saya tahu ceritanya itu kan, kerisnya gini sih. Kalau bahasa Jawa kerisnya mengkenen ya, goyang-goyang gitu. Si keris itu goyang-goyang. Akhirnya si mbah itu pun ngasih syarat lagi. Waduh Bu, ini mah berat Bu, anak ibu Bu, berat ini mah. Ibu kudu ini Bu, ada yang harus dibeli lagi, bukan hanya minyak ini mah Bu. Apa itu Mbah gitu kan. Nah ibu coba baju anak ibu, baju sekolah seragam gitu kan, nah, bawa ke sini, nah, terus bawa air dari sumur. Saya kan masih pakai sumur Kang meskipun udah sanyo, tapi ada sumur di luar tuh Kang akhirnya bawa tuh ibu kan ke sana. Itu hari ke-10 ke sana, 10 hari Kang adik saya tidak ada efek, tidak ada kemajuan, tetap seperti itu tetap. Karena dibawa ke sana, nanti ya Bu tunggu 7 hari atau 5 hari baru ada kemajuan. Saya kan mikir, kok lama banget Kang 5 hari sampai 7 hari, mau berapa hari adik saya tidur di kasur itu kan, itu aja udah 10 hari tambah 7 hari berarti 17 hari dong. Wah lama bener katanya. Akhirnya mencari lagi, dapat tuh kakak lagi, dapat daerah pesisir pantai, dapat lagi kakak kedua, dapat lagi. Ya mungkin entah itu temennya, entah itu gurunya, saya kurang tahu.
Dia minta foto Kang E, minta foto adik saya yang lagi tidur gitu tuh, yang pakaian itu dipoto, terus fotonya dicetak bawa ke sini. Akhirnya dipoto lah ke sana kakak saya. Itu hari ke 12 sana. Tiap malam rame Kang E di rumah saya, tiap malam rame keluarga sendiri tuh pada melek bergantian itu jagain adek itu. Kesana kasihin foto. Ya kata kakak saya itu kan dia punya kamar khusus Kang E, kecil. Dia masuk, kakak saya juga masuk itu kan. Di kamar itu Kang E ajib kakasnya gitu kan. Kalau orang bengkel peralatannya kunci-kuncinya komplit Kang E. Ya menyan itu kan selalu menyala asap itu kan. Ya namanya kamar berapa lah, taruh 2x2 gitu kan. 2x2 lah. Tapi kan pendek Kang E. Masuk aja merunduk. Saya taruhlah foto di situ. Di ujub-ujub lah apa bahasa, jampe-jampe gitu. Jampe-jampe. Tetap Kang E tidak ada efek, tidak ada kemajuan kepada adik saya, tidak ada. Kita kan sempat putus asa, kata bapak gimana, apakah dikebumikan aja gitu kan. Akhirnya saya melakukan satu hajat lah, minta kepada Allah itu. Malam itu 4 jam 12 itu kan. Saya hadoro karena saya dulu kan belajar Kang E. Saya hadoro ke Kanjeng Nabi, saya hadoro ke sahabat-sahabat, ke syekh yang ada di Cirebon, dari Syekh Abdul Qadir Jilani sampai Syekh Syarif Hidayatullah. Saya hadoro ke sesepuh yang di desa saya juga gitu kan, ki gede, wah komplit itu hadoro. Beberapa hari adik saya tidur di kasur itu kan, itu aja udah 10 hari, tambah 7 hari berarti 17 hari dong. Syekh yang ada di Cirebon, dari Syekh Abdul Qadir Jilani sampai Syekh Syarif Hidayatullah. Saya hadoro ke sesepuh yang di desa saya juga gitu, ki gede, wah komplit itu hadoro. Sampai ke keluarga-keluarga yang sudah mati, kakek nenek. Saya hadoro di situ. Saya memanjatkan doa, minta hidayah gitu kan. Itu malam ke-14 berarti udah 2 minggu. Udah 2 minggu tidak ada perubahan. Saya berdoa sampai apa? Tidak ada kemajuan juga. Saya berdoa tiap malam tidak ada kemajuan. Bapak saya mencari juga, bapak saya dapat tuh Kang E. Ya mungkin gurunya dia juga suruh baca Yasin. Jadi diajikan Yasin tuh Kang E. Itu udah 2 minggu, udah 14 hari kan 2 minggu, suruh mengajikan Yasin selama 7 hari 7 malam. Wah kok lama bener ya, 14 hari tambah 7 hari. Itu kan mulai tuh si adik saya kan bajunya mulai diganti kan sama ibu kan, karena udah saking lamanya kan, ganti dimandiin. Jadi adik saya itu tidur sama ibu tuh nemenin terus di tempat tidur dia itu kan, diganti. Nah akhirnya bapak saya ngikutin lah apa Yasin selama 7 hari 7 malam, panggil timnya. Wah ujung-ujungnya apa? Ya cuma pengen ngerokok ngopi aja timnya kan. Ngaji Yasin, setelah ngaji Yasin ngobrol-ngobrol, wah kata saya beli beres maning, nah, bahasa Jawanya kan gitu, bahasa Cirebon. Wah gak karuan lagi nih. Nah setelah sholat Jumat, kebetulan saya biasa sholat Jumat kan di Masjid Keramat Sunan Kalijaga. Setelah sholat Jumat saya sempetin tuh 10-5 menit ada pesarean di Sunan Kalijaga. Saya sempetin mampir di situ. Gak tahu itu bisikan dari mana, keinginan dari mana, wallahu alam. Tiba-tiba saya ke situ. Saya masuk, kebetulan raden-radennya itu kan ya kenal dan akrab sama saya. Den, saya mau absen, rasanya gitu. Oh ya mangga, sok mancing baik ya. Akhirnya saya masuk kan, saya situ hadoro, saya hadiah. Saya kirim hadiah Al-Fatihah ke Syekh Abdurrahman Raden Said Sunan Kalijaga bin Walang TikTok gitu kan, Adipati Kadilangu, saya hadoro situ. Saya kirim Al-Fatihah, saya kirim kulhu secapeknya. Nah, saya juga nggak tahu itu kulhu dari mana gitu kan. Saya ke situ dari mana, kehendak siapa saya nggak tahu kan. Mungkin Allah sudah menggerakkan hati saya, ya, menggerakkan badan saya dan tubuh saya gitu. Baru tersirat Kang E. Ya Allah, saya itu punya guru.
Ini larilah ke guru saya Kang Ai. Di sini rumah saya, di sini makam keramat Ki Gede Masail, dan di depan makam keramat itu rumah guru saya. Sekarang sudah almarhum Kang Ai, asli Pesawahan Kuningan. Akhirnya saya tuh, iya ya, aku dua guru, kenapa menang baik gitu kan kalau kata bahasa Cirebon. Akhirnya saya ke sana tuh habis Jumatan. Salah, baru assalamualaikum. Guru saya marah Kang Ai. Ente belajar langkah sile, lah cukup marah ke saya gitu kan. Apa salah dan dosaku kan gitu Kang Ai. Saya ke sini kan baru pertama kali kan ya, dan baru ya Kang Ai. Baru ada ya nggak tahu lah, baru ada kehendak gitu kan. Ya preben Ustad, salah apa gitu kan bahasa Jawa. Ada memang mancing. Melebat ya kalau bahasanya kan. Terus saya masuk kan. Masuk, saya itu dinasehatin sama almarhum itu, dia itu tidak langsung memvonis adik saya kesana kesini, dia tidak. Itu yang bikin saya wahnya di situ. Yaitu nih sejarah, dia kutip sejarah sekolahannya dulu. Sekolah itu tuh dulunya pabrik benang nilon. Itu kan terdiri dari orang-orang Cina pemilik pabrik. Dulu itu di situ tuh pabrik nilon sebelum jadi sekolah. Makanya saya tahu sejarahnya kan, karena itulah itu kan sejarawannya gitu kan. Sebelum 1993 sekolahan itu dibangun ya, kisaran 1970 sampai 90, sekolahan yang saya sekolah itu, tempat saya sekolah itu pabrik Kang Ai, pabrik Cina nilon. Jadi bercerita di situ, cerita belum saya juga belum tahu, belum tersugesti ke adik saya, belum. Dia cerita dulu, kisah dulu. Akhirnya di situ orang Cina semua, dik. Situ tuh dulu ada yang punya pabrik itu namanya Nion Hyo atau siapalah gitulah, lupa bahasa Cina gitu kan. Ada yang Cina meninggal seusia DNT kan, seusia si Anggra gitu kan. Saya baru nih wah ada sereset-seresetnya gitu kan, ada nyambung-nyambungnya nih sama adik saya yang sakit di rumah. Ya terus Pak Ustadz gimana? Akhirnya dia cerita, ya kemungkinan ya, adik kamu itu kalau dalam agama mereka kan ya, dalam agama mereka ada yang namanya reinkarnasi. Reinkarnasi saking ada kemiripan, adik saya memang kayak Cina Kang Ai. Adik saya kayak Cina. Saking kemiripannya mungkin adik kamu dibawa atau gimana lah, wallahu alam. Akhirnya udah bentar ya Pak Ustadz mau ke tempat sholat. Masuklah Pak Ustadz tuh ke tempat sholat. Masuk ke tempat sholat, mungkin dia hadoroh dan lain sebagainya, berdoa kan. Doa, keluar dia bawa air yang udah diplastikin, air putih. Nih olesin ke adik kamu sekujur tubuh ya. Suruh ibu. Terus satu azan. Siapa Pak Ustadz yang azan? Bapak. Oh iya Pak Ustadz. Azannya di mana Pak Ustadz? Ya di kamarnya aja. 4 ya, pojok 4. Ya siapa Pak Ustadz? Saya pulang kan. Pulang saya kasih tuh ke bapak. Kebetulan Ustadz saya itu guru bapak juga, guru saya juga. Cuma bapak nggak kepikiran ke situ, saya juga nggak kepikiran ke situ. Padahal jarak deket banget Kang Ai. Jalan kaki ke rumah guru itu jalan kaki. Ya mudah-mudahan amal ibadahnya diterima dan ditempatkan di sisi yang baik lah gitu kan, di sisi Allah itu guru saya itu. Akhirnya saya nyampe rumah, saya kasih air, saya bilangkan ke bapak dan ibu, Pak, nih saya habis ke Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz, olesin airnya, apa azan di pojok 4, kamarnya si Ra, kamarnya si Nok, saya manggilin Nok, kamarnya si Nok. Ini bapak nurut Kang Ai, nurut. Azan 4, alhamdulillah Kang Ai. Keajaiban dari azan itu, perantaranya Ustadz saya ya kan menyuruh azan itu ada Kang Ai, gerakan di adik saya itu di Sinok itu kan, gerakan tangan itu kan, pada kaget, pada terkesima lah, ya Allah hidup sih gitu kan. Nah bergeraknya tangan akhirnya masih apa ya, limbung lah kalau kata orang Jawa, limbung, masih gambarnya setengah sadar gitu kan. Akhirnya bangun itu ada saya,
bangun dibantu sama ibu. Oh, ibu kan nangis bahagia, kakak-kakak juga nangis. Saya malu Kang Ai mau nangis, malu. Jadi saya nggak nangis Kang Ai. Nah, udah itu duduk ya sambil disendirin pakai bantal itu Kang Ai di tempat tidur kan. Makanya kan di Pan Lama, tempat tidur lama kan, sininya kan ada senderan gitu kan, senderin ada senderan. Yang diminta apa Kang Ai? Yang diminta itu, saya sampai merinding Kang Ai. Yang diminta itu piring kecil sama sumpit Kang Ai. Yang diminta piring kecil, kayak mangkok kecil gitu kan, sama sumpit. Nasi yang diminta itu. Gak minta air Kang Ai. Yang minta, Bu, lapar. Ya Nok ya, bubur tah. Gak mau. Maunya piring yang bulat tuh Kang Ai. Kayak Cina lah. Piring yang bulat sama sumpit. Dia mau tidak mau kan, cari itu, cari, pinjam beli nggak tahu lah, usaha orang tua kan. Dapat lah Kang Ai. Akhirnya ya saya secara logika, orang 21 hari tertidur makannya nasi. Di mana-mana kan kudu yang lembek-lembek dulu Kang Ai, bubur lah seenggaknya, atau air dulu gitu kan. Dia langsung minta nasi Kang Ai. Nasi sumpit. Digelung pun nggak gelung gini Kang Ai, maunya begini kayak Cina tuh Kang Ai, kayak Putri. Dia digelung gitu, mau digelung, terus makannya sumpit. Saya masih, ini saya masih penasaran. Nih, duduk, ini udah sadar nih kata saya. Tapi kok ada yang beda. Namanya kakak adek kan, orang tua ke anak, tahu kebiasaan anaknya, tahu kebiasaan adeknya kan, karena tiap hari kan 24 jam bertemu kan, gak hanya setahun 2 tahun kan. Kok adek kok berubah nih, kebiasaannya berubah Kang Ai. Dulu yang kebiasaan dulu sama sekarang yang baru sembuh itu berubah Kang Ai. Itu setelah 7 hari kan ya dibikin itu sudah 7 hari. Adik saya itu kan nggak mau sekolah, nggak mau sekolah, mau bantu ibu aja, bantu ibu. Akhirnya ya udah, gitu kan, bantu ibu di rumah, tapi adatnya nggak berubah Kang Ai. Makan maunya sama cah kangkung, terus yang makanan seafood tapi yang setengah mateng, gitu. Dan pakai sumpit. Aslinya mah nggak bisa dia pakai sumpit Kang Ai. Kalau nggak pakai sendok, pakai tangan gitu kan. Dia pakai sumpit Kang Ai. Saya liatin kok kayak Cina. Akhirnya, kok kayak gini ya. Nanti kan masih ada PR nih, belum sembuh total nih, masih dalam tahap penyembuhan. Terus saya datang ke Pak Ustadz lagi. Pak Ustadz, barulah Pak Kang Ai, Pak Ustadz itu cerita, adek kamu ada yang nemenin dari kalau namanya Pak Ustadz ya, yang namanya orang mati nggak mungkin hidup lagi. Ada yang nemenin dari bangsa jin Cina. Dia kan bilang jin Kang Ai, karena Ustadz ya Kang Ai. Kalau ke Mbah mungkin ini dari setan Cina gitu kan, atau dari orang yang sudah mati terus hidup lagi. Mungkin kalau mbah-mbah gitu Kang Ai. Kalau Pak Ustadz bilangnya jin Cina. Terus gimana Pak Ustadz caranya biar bisa merubah itu gitu, biar si Cina itu nggak selalu mendampingi. Jadi kalau dia raga dia gitu kan, asli adek saya ya biasa Kang Ai. Tapi kalau saya manggilnya teteh, si ke jin Cina itu. Tapi kalau jin Cina masuk, berubah Kang Ai, berubah, kebiasaannya berubah. Pakaian mau yang kancingnya yang miring, sukanya warna merah Kang Ai, merah-merah. Dari sendal, celana atau underrok gitu kan, sampai baju itu dia mau merah-merah. Dan kalau yang teteh Cina masuk itu ya digelungnya ini, dan jalan pun beda Kang Ai. Akhirnya iya ya, berarti ada unsur nih dari makhluk lain gitu kan. Saya nggak nyalain makhluk lain, maksudnya berarti makhluk lain ada yang suka nih sama adik saya. Setelah itu Pak Ustadz pun ngasih doa juga kan, tetap yang harus menjalankan itu Bapak. Kasih doa, jalankan. Bapak itu dapat
isyarah atau jangannya dia lewat mimpi itu dia bermimpi adik saya itu digigit ular lah. Akhirnya di tahun 2012 pas saya lulus SMA, adik saya ketemu jodoh Kang Ai. Jodohnya pun terpaut lama Kang Ai, usianya suaminya tahun 1982, adik sayanya 1995, jauh banget Kang Ai. Nah itu wasilahnya atau jalannya itu dari ibu kenal sama bibinya si suami itu, si suami adik saya. Bibinya kan diam di sini, ngobrol basa-basi. Gimana ya aja kalau anaknya ibu dicodohin aja sama ponakan saya. Kebetulan ponakan saya itu lama udah nggak nikah. Ya boleh kata ibu saya. Akhirnya ketemulah jodoh Kang Ai. Kebetulan Kang Ai, suami adik saya itu muazin Kang Ai. Muazin di Masjid Agung Cilimus Kuningan. Itu muazin imam masjid situ, imam Jumatan juga. Wah, ya alhamdulillah nih adik saya terlindungi kan. Nah dapat 2 sampai 3 bulan pengantin baru, masukkan Kang Ai. Baru nih kemasukan si setan Cina itu. Waktu itu saya lagi di luar, pada gelisah kan. Ibu yang nangis, si suaminya bengong, meskipun muazin kan mungkin bukan tempatnya dia ke situ kan. Bahasanya bahasa Cina Kang Ai. Wasya apalah nggak tahu lah, saya nggak ngerti gitu kan. Akhirnya saya pulang. Ada apa nih pada nangis kan? Itu ya, si Nok suruh kemasukan. Jadi saya nggak baca Kang Ai. Cuma diajak ngobrol. Siapa ini? Nah, kenapa saya bisa manggil teteh? Dianya nyebutin ini teteh. Dianya pengen panggil teteh. Ya teteh ada pesan apa gitu kan ada saya. Ya ini aja, suaminya tuh marah-marah aja kok. Si Anggra, saya nggak terima. Kenapa ini kalau dia tiap terpojok atau dia tiap ada rasa pusing atau ada beban masalah, beban pikiran, si teteh ini bisa sering masuk nih kata saya. Ya terus gimana teh? Ya bilang jangan ada yang nyakitin Anggra, saya nggak terima kata si teteh itu ya. Ya udah teh gini teh, kebetulan alam kita kan berbeda. Saya mah negosiasi Kang Ai, bukan sok jagoan main set gitu, ujuk-ujuk ke saya bengong kan gitu. Saya negosiasi. Ya udah teh gini aja, alam teteh berbeda. Saya nggak mau tahu tuh itu mau Cina beneran, mau yang kafir, mau yang Islam, saya nggak peduli itu. Pokoknya dia udah masuk ke ragam manusia, itu musuh saya gitu kan. Saya gitu kan. Karena saya negosiasi. Ente mau keluar secara paksa apa keluar sendiri? Ya enggak, kamu sebagai kakaknya harus janji melindungi adik kamu. Udah jangan ngoceh-ngoceh kayak gitu. Sekarang alam kamu berbeda, keluar mau enggak? Akhirnya dia menyerah Kang Ai, keluar. Jadi dikeluarin. Posisinya kan gini kan. Ya nggak tahu lah kita, karena dua dunia gitu kan. Dunia kita berbeda. Mungkin itu Cina yang kafir menjelma Cina, saya nggak tahu lah. Dia keluar begini kan. Dia keluar. Nah, ada saya pingsan kan. Kalau kesurupan asli gitu pingsan. Boro-boro pengen ngoceh lagi kan. Boro-boro pengen berdiri pasti pingsan Kang. Blok pingsan. Kan ambil minyak kayu putih, minyak angin itu kan. Dari setelah itu saya baru mencari solusinya nih. Wah iya nih bener nih kata Pak Ustadz nih, nanti jangan ngikutin. Kalau saya minta bantuan Pak Ustadz lagi enak nih kata saya. Ya, saya kan ada guru spiritual lagi nih. Akhirnya datanglah saya Kang datang ke guru saya yang satunya itu. Kang, ini ada saya gini sering kemasukan Cina. Kalau posisinya lagi ada beban masalah atau ada masalah sedikit dengan suaminya atau dengan kakak kandungnya gitu kan, dia diam sejenak. Ya udah aja, ini mah harus ditutup pintunya aja. Dah ditutup, nanti yang keluarnya gimana kata saya gitu kan ya. Orang yang mau keluar rumahnya gimana, tutup pintu mah. Nah, saya meskipun kesana kesini kan tetap sedikit nggak ngerti ya, banyak lah bukan sedikit. Ya itunya aja tutup jalan keluar masuk sukma
adek kamu itu harus ditutup katanya. Nah caranya gimana, syariatnya apa gitu, butuh biaya berapa. Caranya gimana, syariatnya apa, butuh biaya berapa, saya tutup poin aja. Nanti pas malam lahirnya mandiin aja, yang mandiin ibu. Akhirnya dilakukanlah syariat itu tuh. Sebelum melakukan itu ada kejadian yang di luar nalar juga Kang. Kan posisinya kan si suaminya diem di rumah saya nih, rumah orang tua. Tidur kan, ada saya tidur, suami tidur kan ya. Nah, malam-malam itu mungkin ya si Cinanya itu atau jin yang itulah yang ikut ke dianya di daerah tol yang arah dari Subang mau ke Cirebon itu kan ada mobil yang mungkin pengendaranya ngantuk. Nah, menjelmanya adik saya Kang. Menjelmanya adik saya, tahu-tahu ada di sebelah gimana lah, nggak tahu lah ceritanya gitu kan, nyelamatin tuh bapak-bapak itu. Adik saya kan nggak bisa nyupir ya, tahu-tahu kan geser nyupir gitu kan. Akhirnya minggu paginya jalan-jalan kan, si suami ngajak jalan-jalan, namanya pengantin baru kan, jalan-jalan yuk ke Gerage, jalan-jalan ke Gerage Mall. Dulu Gerage Mall masih sepi, masih rame sebelum Covid kan. Akhirnya jalan-jalan ke Gerage Mall, ketemu Kang bapak-bapak itu ketemu sama adik saya di tempat makan lah. Ketemu, mbak, sini mbak. Iya, bapak manggil saya. Iya aja. Kan suaminya diem mbak. Siapa nih gitu kan? Yang namanya laki-laki Kang kalau ada lawan jenis kan dari istrinya kan, apalagi om gitu kan, berpikir kan sudah negatif thinking. Sini mbak, makasih mbak ya aja. Semalam mbak udah nolongin saya. Suami kan apa? Wah kan gitu kan. Raut wajah yang berseri-seri jadi kayak banyak api gitu kan, gelombang api kan. Emosi, cemburu. Istri saya ngapain nih semalam nih kan gitu. Udah nyelamatin deh. Udah menyelamatkan saya dari kematian dan lain sebagainya lah, kecelakaan gitu kan. Akhirnya dikasih lah amplop. Ya, si adik saya itu kasih amplop. Dan saya kan bengong. Nyelamatin di mana Pak? Maksudnya gimana Pak? Udah mbak aja. Punten mbak aja. Nih, bapak-bapak itu pulang. Turun lah dari Gerage Mall itu kan. Suami adik saya tetap dengan wajah yang ceria meskipun pura-pura gitu kan. Dalam hati mah awas loh di rumah ya. Gue tanya habis-habisan ya, gitu kan. Ya jalan-jalan di Gerage, belanja apa. Pulanglah ke rumah. Pulang ke rumah ditanyain tuh di depan orang tua, depan saya aja. Kamu habis kemana semalam? Si suaminya tuh. Habis kemana-kemananya ya aja. Orang ibu kan tidur sama ayah aja. Ya itu sih ada bapak-bapak yang ngasih amplop ngucapin terima kasih aja sama kamu. Dia nggak tahu ya aja. Udah jangan nggak tahu. Udah ribut lah. Ribut. Saya datang kan ke situ kan. Saya udah dapat info dari guru saya yang satunya nih. Saya datang pulang ada lagi ribut-ribut gitu. Ya ibu bapak saya kan ada sekat ya, apalagi anak perempuan kan. Kalau sudah nikah ya beda tanggung jawab. Kecuali si suaminya berani mukul, itu kan beda. Itu kan masih cekcok antara mulut dan mulut kan gitu kan, pertengkaran biasa. Akhirnya saya datang, saya kakak kan meskipun muda dari suaminya, saya kakak. Kenapa dek? Ini aja, gini aja. Dari situlah saya masuk. Nih dek, istri kamu itu ya ada yang ngikutin. Yang ngikutinnya itu entah bangsa jin muslim, entah bangsa jin kafir, entah jin Cina lah, nggak tahu lah. Ada yang ngikutin. Jadi istri adik ipar nih, adik saya nih, kalau malam nih Kang sukanya keliling. Padahal bukan dia Kang Banyak orang yang kalau itu ke rumah aja, nok suhunya aja, mau bengi wis mijeti, padahal dia tidur. Akhirnya semakin parah kan kalau kayak gitu kan, bisa menimbulkan fitnah kemana-mana kan. Akhirnya ya udah, saya di situ juga langsung to the point. Gimana kalau si angger tuh kita ritualkan
biar tertutup lah pintu keluar masuk bangsa itunya, bangsa halusnya. Saya nggak peduli itu Cina, Jawa, ya. Yang penting kenyamanan, ya. Ketenangan, kan orang hidup yang dicari ketenangan, Kang. Kalau kayak gitu kan nggak tenang, Kang. Ya, malam kan suaminya mesti jagain, barangkali ya istrinya keluar, padahal kan bukan raganya yang keluar kan. Akhirnya dilakukanlah ritual itu. Alhamdulillah, Kang. Sampai sekarang istri adik saya nih tidak sering kemasukan lagi atau bertingkah seperti kecina-cinaan. Sampai sekarang adik saya punya anak 5. Saya juga kalah, Kang. Anak 5 diem di Kuningan, Cilimus. Diem di sana. Ya alhamdulillah harmonis sekarang. Punya anak 5, kehidupannya tenang gitu kan. Tapi yang Cinanya itu ya suatu saat masih sering nongol, nggak bisa masuk. Kalau adik saya kan tetap matanya nggak bisa ketutup ya. Paling ketutup ini, karena yang namanya mata kan hidayah kekuasaan dari atas, kan, dari Allah lah, bukan kepinginan kita kan. Beda kita yang cari ilmu. Itu mau tanya, waktu meninggal itu sampai 21 hari ya? Iya, Kang. Kenapa itu keluarga bapak dan ibu masih yakin kalau si ade itu masih hidup? Ya karena pertama kan ibu kan larinya ke spiritual dulu, supernatural dulu. Jadi nggak cek ke dokter dulu ya? Kalau cek ke dokter kemungkinan sudah Anggap meninggal. Iya, Kang. Jadi selama 21 hari itu total nggak ada nafasnya? Nggak ada, Kang. Nggak ada napas. Rambut ya udah nggak karuan kan rambutnya gitu kan. Bagaimana kalau memang itu sudah meninggal? Ya terpaksa kalau ya memang sudah meninggal itu dikebumikan. Mungkin gini, Kang, namanya orang tua ya, hati nuraninya orang tua itu beda, Kang. Mungkin orang tua saya gitu kan meyakini bahwa anaknya itu belum meninggal. Nah, satu lagi, ade itu tapi tidak mengeluarkan, maaf nih, berbau mayat gitu. Nggak ada. Baunya hio, Kang. Pada masa 21 hari itu baunya hio aja. Bau hio aja. Jadi ya mungkin ada isyarah-isyarah, ciri-ciri gitu kan, tanda-tanda yang ditelan sama kedua orang tua saya kan. Mungkin mereka aja yang tahu kan, tanpa memberitahu keluarga yang lainnya gitu, kakak-kakaknya gitu. Mungkin biar berpositif thinking kan. Kayak orang tua kan ya sudah tahu lah, wah kayaknya ada yang beda nih gitu kan. Makanya dia tidak berani mengambil keputusan untuk dikebumikan gitu kan. Malah orang tua kan malah mencari syariat karena beda, Kang. Jangankan 21 hari yang namanya orang meninggal mah. 5 menit BG udah beda. Badan udah pada biru, Kang. Kan badan udah biru, udah warna biru kan berubah. Karena feeling orang tua ini kuat ya. Iya, Kang. Saya mau nambahin, Kang. Nambahin silakan. Buat sahabat MM gitu kan. Dari kisah saya yang tadi, itulah kekuasaan azan. Makanya sahabat Bilal memperjuangkan azan istimewa. Untuk sahabat-sahabat MM yang beraktivitas dimanapun, kalau mendengar suara azan berhentilah sejenak, karena di situ azan mempunyai kekaromahan ya, keajaiban dari Allah langsung, Kang. Mungkin itu aja, Kang. Baik, luar biasa sekali ya pesan dari Mas Diki ini. Baiklah sobat, banyak cerita yang dialami oleh Mas Diki ini. Berarti ini adalah kisah yang kedua ya yang diceritakan. Kalau Anda menyukai kisah-kisah Mas Diki, silahkan tulis komentar di bawah. Silahkan, kami tunggu komentarnya. Begitulah cerita dari kami. Saya, Mang Ei dan tim mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.